Sebelumnya, aku minta maaf dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah setia mengikuti Mr. Manyun. Mr. Manyun udah berjalan sampai saat ini. Suka dan duka dalam membangun channel ini, dan semoga semua karya yang ada di dalamnya bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin aku belum bisa kasih sesuatu buat kalian yang udah setia di sini. Aku di sini hanya manusia biasa, dan manusia hanya bisa berikhtiar dan berdoa. Banyak orang yang dilahirkan sebagai penikmat, dan banyak juga orang yang dilahirkan sebagai penyaji. Semoga Mr. Manyun bisa berkembang dan selalu menyajikan tayangan yang bisa memuaskan bagi penikmatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan ampunilah dosa orang terdahulu kami. Ya Allah, selamatkanlah kami dimanapun kami berada. Lindungilah kami dan jauhkanlah kami dari orang-orang yang jahat, dari mara bahaya, dari malapetaka, dan dari bencana-bencana alam. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam mencari rizki. Jadikanlah rizki kami rizki yang barokah, yang selalu mengalir di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Ya Allah ya Malik, Ya Allah ya Kudus, Ya Salamu ya Mu'min, Ya Muhaimin ya Aziz, Ya Fattah ya Rozak, Ya Fattah ya Rozak, Ya Fattah ya Rozak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirnya Jiman itu menceritakan tentang tali pocong. Jadi gini ada pesugihan namanya itu tali pocong. Wah, kok menakutkan kayak gitu. Emang kamu punya? Ya nggak punya lah. Nah terus caranya gimana? Bentar, aku jelasin dulu gitu kan. Jadi tali pocong itu manfaatnya ada 3. Yang pertama itu buat pesugihan, yang kedua itu buat pelet atau pengasihan, dan yang ketiga itu dibuat jimat atau kekebalan tubuh itu. Nah, akhirnya tanpa pikir panjang, ya udah yang pesugihan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih udah ngeklik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang salah satu cerita, yaitu tentang seseorang yang memiliki pesugihan tali pocong. Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Mr. Manyun. Nah, Mr. Manyun juga hadir di Spotify, nanti linknya aku kasih di deskripsi ya. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah misteri. Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia mengikuti Mr. Manyun sampai saat ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Seperti yang aku jelasin di awal tadi, kalau ada salah satu cerita, yaitu tentang seseorang yang memiliki pesugihan tali pocong. Kejadian itu kurang lebih sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi di salah satu daerah itu ada seseorang yang bernama Mukidi. Mukidi semasa kecil itu sangat bandel gitu ya. Bahkan orang tuanya itu capek kalau ngasih tahu gitu loh. Mukidi itu hobinya setiap malam itu keluar gitu loh, tongkrong. Dan Mukidi itu adalah sosok anak yang bisa dikatakan pandai bergaul. Jadi setiap malam itu dia tongkrong di pos ronda, kemudian di jembatan, di pinggir jalan gitu. Jadi dia itu sering kumpul atau bergaul sama orang yang lebih tua di atasnya gitu. Nah, apalagi kalau masalah belajar, orang tuanya capek gitu ya ngasih tahu kalau Mukidi belajar itu ya, nggak mau. Disuruh seperti apa dia nggak mau belajar itu. Akan tapi Mukidi adalah sosok anak yang bisa dikatakan punya akal yang cerdas itu. Itu terbukti ketika dia sekolah, entah sekolah SD atau SMP, karena memang Mukidi itu cuma lulusan SMP gitu ya. Jadi di sekolahnya Mukidi itu sering mendapat peringkat, entah nomor 3, entah nomor 2 itu loh. Tapi kalau disuruh belajar di rumah ya nggak mau atau anti gitu ya. Menurut Mukidi belajar ya di sekolah gitu loh. Kalau di rumah ya main. Nah, singkat cerita, seiring berjalannya waktu, ketika Mukidi itu udah tumbuh dewasa gitu ya, Mukidi itu melangsungkan pernikahan di usianya yang ke-22 tahun. Jadi dia kenal seorang perempuan namanya Mira, dan itu tetangga desanya. Nah, kurang lebih sekitar 3 bulan setelah dia menikah, di daerahnya Mukidi itu ada program dari pemerintah transmigrasi atau perpindahan penduduk gitu ya. Nah, program itu di salah satu pulau atau daerah gitu ya, yang ditempuh dari Jawa itu memakan waktu 2 hari sampai 3 hari gitu. Jadi naik kapal gitu. Nah, mendengar ada program seperti itu karena memang dari segi finansial orang tuanya Mukidi waktu itu bisa dikatakan menengah ke bawah gitu. Nah, pikir Mukidi waktu itu, wah, mungkin dengan adanya aku ikut transmigrasi itu bisa merubah hidupku gitu loh. Atau Mukidi bisa menjadi sukses gitu. Nah, setelah program itu udah berjalan dan Mukidi udah sampai di tempat lokasi gitu ya, dia itu progres perekonomiannya itu sangat cepat. Jadi di sana dia itu dikasih lahan berhektar-hektar gitu ya, yang tujuannya dia itu disuruh nanemin. Jadi intinya bagaimana agar tanah yang ada di situ itu produktif gitu loh, menghasilkan. Nah, waktu itu Mukidi
punya lahan sawah, terus kemudian punya perkebunan juga, dan lambat laun Mukidi itu sukses gitu ya. Bahkan dia di situ pernah memiliki pabrik, yaitu pabrik tahu. Nah, dengan adanya Mukidi punya pabrik itu ya, progres perekonomiannya semakin naik gitu. Bahkan dia punya mobil itu sebanyak 3, dan dia juga beli rumah di sana gitu. Nah, ketika program itu sudah berjalan kurang lebih 9 tahun, orang pribumi yang ada di situ itu nggak suka gitu ya melihat pendatang yang sukses di tanah kelahirannya mereka gitu. Pernah suatu ketika ada salah satu transmigrasi gitu ya yang sukses itu. Jadi istri atau perempuan yang ada di sana itu dibunuh. Nah, mendengar yang seperti itu karena takut gitu kan. Akhirnya Mukidi sama istrinya berikut anaknya. Jadi waktu itu Mukidi udah dikaruniai 2 orang anak, perempuan dan laki-laki. Nah, terus Mukidi pengen balik lagi ke Jawa. Akan tetapi harta yang udah diperoleh di sana itu nggak boleh dibawa pulang ke Jawa. Jadi sawah, hasil perkebunan, terus pabrik, mobil itu nggak boleh dibawa ke Jawa. Kalau dibawa ya berarti kamu mati. Ya pokoknya di tahun itu memang kejem-kejemnya di daerah itu. Jadi mereka itu nggak suka kalau ada pendatang yang sukses gitu. Nah, singkat cerita, Mukidi sama keluarganya itu pulang ke Jawa, terus hidupnya dia ikut gabung di rumah bapaknya. Karena memang pulang ke Jawa itu nggak membawa bekal apa-apa, jadi ya kembali miskin si Mukidi itu. Nah, singkat cerita, waktu di Jawa, istri dari Mukidi atau Mira itu disuruh buka usaha gitu ya, warung kecil-kecilan. Nah, seiring berjalannya waktu, kurang lebih dijalani sekitar 3 tahun, warung itu nggak ada progresnya. Ya cuma cukup buat makan gitu. Karena sawah yang dimiliki bapaknya dulu itu udah dijual. Beda sama tetangga-tetangga yang lain itu yang punya lahan sawah banyak itu. Nah, pernah suatu ketika, jadi di kampungnya Mukidi itu baru musim gangsing. Jadi anak-anak atau remaja bahkan orang tua itu pada main gangsing gitu ya, yang terbuat dari itu loh, kayu. Jadi kurang lebih sekitar habis asar ya, jam 4 sorean lah, di perempatan jalan yang ada di kampungnya itu mesti rame itu loh, orang main gangsing. Nah, waktu itu iseng Mukidi itu gabung gitu kan. Nah, nggak sengaja ada remaja gitu ya, dia itu ngobrolin masalah pelet. Karena anak seusia remaja itu kan baru seneng-senengnya sama lawan jenis gitu ya. Itu nggak sengaja Mukidi dengar ada anak kecil yang bilang, wah kalau suka sama cewek itu ya dipelet aja gitu. Nah, caranya gimana? Lah main aja ke Mbah Jiman gitu. Nah, mendengar nama Jiman, Mukidi itu teringat Jiman itu teman waktu dia kecil itu loh. Sahabat kental itu bahasanya. Nah, mendengar itu langsung, Mbah Jiman siapa gitu loh. Mbah Jiman itu loh Mas, tetangga desa gitu. Lah kok dipanggil Mbah? Dia dukun Mas sekarang gitu. Anak kecil itu bilang seperti itu. Wah, masa gitu kan. Jadi pikir Mukidi waktu itu, wah Jiman dulu main sama aku, nyolong timun, nyolong singkong gitu. Masa sekarang jadi dukun gitu. Mas Mukidi ini nggak percaya, coba aja main ke sana gitu loh. Tamunya aja banyak itu. Nah, anak remaja itu bilang seperti itu. Nah, saking penasarannya, kemudian malam harinya Mukidi itu berkunjung ke rumah Jiman gitu. Nah, sesampainya di rumah Jiman itu, Assalamualaikum gitu kan. Waalaikumsalam. Wow, ada Mukidi datang gitu kan. Si Jiman bilang seperti itu. Nah, karena memang udah sahabatan lama dari kecil gitu kan, ya ngobrolnya ya enak aja gitu. Oh, kamu 9 tahun kemana aja nganu di Mukidi gitu. Wah, ya pokoknya merantau lah gitu.
Nah terus sekarang udah punya apa? Nggak, sama aja, tetap miskin gitu. Jadi Mukidi waktu itu menceritakan tentang apa yang dialaminya 9 tahun atau waktu dia transmigrasi itu gitu. Begitu juga Jiman juga cerita kenapa bisa jadi dukun gitu. Jadi pokoknya panjang lebar lah. Nah kurang lebih sekitar jam 10 malam dirasa tamunya itu udah mulai berkurang gitu kan. Karena seorang dukun, Mukidi iseng-iseng bilang, Jiman, ada pesugihan nggak? Aku bosan jadi orang miskin gitu. Lah kamu itu apa? Jadi masih menutup-nutupi itu si Jiman itu. Olah katanya kamu dukun, pelet aja bisa buat kok. Kata siapa? Itu anak-anak kecil tetangga-tetangga itu gitu. Katanya Mbah Jiman itu loh. Aku penasaran makanya langsung kesini gitu loh. Dan ternyata benar kamu jadi dukun, kata Mukidi waktu itu. Akhirnya Jiman itu menceritakan tentang tali pocong. Jadi gini ada pesugihan namanya itu tali pocong. Wah, aku menakutkan kayak gitu. Emang kamu punya? Ya nggak punya lah. Nah terus caranya gimana? Bentar, aku jelasin dulu gitu kan. Jadi tali pocong itu manfaatnya ada 3. Yang pertama itu buat pesugihan, yang kedua itu buat pelet atau pengasihan, dan yang ketiga itu dibuat jimat atau kekebalan tubuh itu. Nah, akhirnya tanpa pikir panjang, ya udah yang pesugihan aja. Ngapain buat kekebalan, udah nggak zaman. Jadi saking semangatnya mendapat informasi tentang pesugihan itu ya langsung kayak menggebu-gebu gitu ya si Mukidi itu. Akhirnya Jiman sahabatnya itu menjelaskan tentang bagaimana cara bisa mengambil pesugihan tali pocong gitu. Nah jadi tali pocong itu diambil dengan cara kamu itu menggali mayat yang baru, dan mayat itu harus perempuan yang perawan, belum menikah, dan meninggalnya itu di hari Jumat Kliwon. Nah, ketika ada orang yang meninggal di hari itu, kamu menggali kubur dan itu dilakukan sendiri. Ketika udah melihat pocongnya, talinya diambil tanpa menggunakan tangan. Nah, terus pakai apa? Pakai gigi. Nah, mendengar penjelasan itu mungkin dia sambil ngebayangin gitu ya. Wah, kok ngeri gitu. Nah, terus kapan ada orang mati di hari itu gitu. Ya ditunggu aja, sabar gitu. Lah paling nggak ada gitu loh. Alah tunggu aja gitu. Ya entah mungkin karena dia dukun, dengan kesaktiannya dia bisa memprediksi wah sebulan lagi ada yang meninggal di hari itu mungkin. Nah dengan seperti itu Mukidi pengen gitu ya, pengen atau menunggu perempuan yang masih perawan meninggal di hari Jumat Kliwon. Nah kurang lebih sekitar jam 12 malam Mukidi itu pulang dari si Jiman itu sahabatnya. Udah capek gitu ya, ngobrol ngalor ngidul, ketemu teman lama. Nah sesampainya di rumah dia itu menceritakan sama istrinya kalau tadi ketemu sama teman kecil namanya Jiman itu. Nah singkat cerita setelah dikasih tahu gitu kan tentang pesugihan tali pocong, akhirnya Mira itu juga mengiyakan. Ya udahlah Pak, nggak apa-apa gitu. Yang jelas kita bisa kaya lagi kayak waktu dulu gitu. Nah dengan dukungan istrinya itu semakin bulat Mukidi waktu itu. Nah singkat cerita kurang lebih sekitar 4 bulan ada di daerahnya Mukidi itu perempuan belum menikah. Itu meninggalnya sore hari dan itu Jumat Kliwon. Nah waktu itu ketika proses pemakamannya udah selesai dan Mukidi itu juga ikut proses pemakaman, ikut bantu, bahkan Mukidi juga ikut gali. Nah malam harinya kurang lebih sekitar jam 1 dini hari Mukidi itu datang ke kuburan itu. Nah jadi proses atau ritual ngambil tali pocong itu juga nggak semudah yang dibayangkan. Jadi sebelum berangkat Mukidi itu
udah sedikit takut karena banyak bisikan. Sambil jalan gitu mau ke kuburan, jarak rumah ke kuburan itu kurang lebih sekitar 200 meter. Nah, sebelum sampai kuburan, Mukidi itu dikagetkan sama itu bisikan-bisikan aneh. Yang jelas bisikan itu berkata apa itu nggak jelas intinya. Pokoknya kayak gitu, kayak suara angin gitu. Tapi terdengar kenceng di telinganya. Nah, karena memang tekadnya udah bulat untuk nyari tali pocong itu, akhirnya ya udah jalan terus gitu. Nah, sesampainya di kuburan, karena dia itu memang udah mempersiapkan ya dari sejak tadi ketika proses pemakaman si perempuan itu, dia itu cangkulnya itu ditinggal di area kuburan. Nah, terus sesampainya di kuburan itu Mukidi langsung nyari cangkulnya itu. Nah, dengan alat seadanya seketika itu langsung digali kuburan itu. Kurang lebih berapa menit gitu. Jadi galiannya itu belum sampai ke si mayat, si pocongnya itu. Nah, tiba-tiba Mukidi itu dikagetkan sama bunyi pletak gitu. Jadi kayak ranting yang patah gitu loh. Akan tetapi banyak itu loh. Letak kayak gitu. Nah, setelah itu selang beberapa menit itu banyak sekali kunang-kunang di area makam yang dikubur itu. Nah, melihat yang seperti itu sempat duduk gitu ya Mukidi, mikir kalau lanjutin nggak ya. Nah, baru duduk kayak gitu, tiba-tiba di belakang itu kayak ada angin, kayak orang yang niup gitu loh di tengkuknya sini. Gitu kan. Astagfirullahaladzim, apa ini? Nah, waktu nengok ke belakang, Mukidi itu dikejutkan sama sosok pocong. Matanya itu putih. Nah, melihat sosok itu, Mukidi langsung lari gitu. Langsung lari meninggalkan area pemakaman itu. Belum sampai rumah, Mukidi itu gagal ini pasti gitu. Tapi kalau nunggu orang yang mati di hari Jumat Kliwon mungkin lama lagi gitu. Apalagi kalau perawan. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali lagi ke kuburan itu loh. Ya udahlah, itu makhluk halus gitu. Ngapain takut gitu. Aku kok Mukidi pernah transmigrasi juga gitu kan. Pikir Mukidi waktu itu ya buat nyenengin pikirannya sendiri gitu loh, biar dia itu tekad gitu atau tahan godaannya gitu. Nah, ketika Mukidi itu udah sampai kuburan lagi, dia pegang cangkulnya lagi, kemudian gali lagi gitu ya. Nah, kurang lebih setengah jam karena memang tanah yang baru diuruk gitu ya kalau bahasa Jawanya ya. Itu mudah itu ya untuk dicangkul, mudah. Kurang lebih setengah jam itu udah kelihatan pocongnya gitu. Nah, waktu itu Mukidi langsung ngambil tali pocong itu dan ngambilnya pakai gigi. Nah, karena tali pocongnya itu ada yang di leher, ada yang di sini gitu kan. Walaupun udah dibuka tali pocongnya gitu. Akan tapi mukanya si Mukidi sama si mayat kan deket sekali gitu kan. Seakan-akan kayak mencium gitu. Nah, ketika Mukidi mau ngambil tali pocong yang ada di leher, tiba-tiba punggungnya si Mukidi itu seakan-akan kayak ada yang melempar gitu ya, pakai tanah. Seketika itu langsung dilihat itu ke belakang gitu loh. Jangan-jangan ada orang yang lihat. Dilihat gitu, memang nggak ada siapa-siapa. Nah, ketika dirasa aman gitu kan, Mukidi langsung balik lagi untuk ngambil tali pocong itu yang ada di leher. Nah, waktu giginya itu udah mendekati tali itu, tiba-tiba mayat si perempuan itu matanya itu melotot. Astagfirullahaladzim gitu kan, kaget, terus berdiri gitu. Mukidi berdiri, takutnya minta ampun, dan lagi-lagi karena memang tekadnya itu udah bulat pengen ngambil tali pocong itu, ya udah, bisa nggak bisa ya Bismillahirrahmanirrahim gitu, diambil gitu sambil saling melotot gitu. Berdoa bisa sebisa-bisanya gitu.
Nah setelah itu ketika udah diambil pakai gigi gitu ya atau pakai mulut gitu ya, terus waktu berdiri diambil pakai tangan, terus diikat, ditaruh kantongnya si Mukidi itu. Nah setelah itu dengan cepat itu diuruk lagi atau dikubur lagi si mayat itu. Nah setelah itu Mukidi pulang gitu kan, pulang terus kurang lebih sekitar jam 3 dini hari. Sesampainya di rumah dia bangunin istrinya itu. Dek, ini udah dapet dek tali pocongnya itu loh. Oh alhamdulillah mas. Nah terus nanti gimana caranya? Nanti tak kasih tahu. Sekarang tidur dulu aja itu. Nah pagi harinya itu nggak ada orang yang mengetahui kalau kuburan yang baru itu tadi malam itu dibongkar sama Mukidi. Bahkan karena apa ya? Termasuk kuburan baru kemarin. Jadi kalau di Jawa itu kan pihak keluarga itu hampir setiap sore sampai 7 hari itu ziarah ke makam gitu kan, untuk apa istilahnya mendoakan sama itu loh beres-beresin area pemakamannya. Nah karena dirasa aman ya udah nggak ada omongan yang aneh-aneh tentang kuburan itu. Nah setelah mendapat tali pocong itu malamnya itu Mukidi main lagi ke Jiman atau Mbah Jiman yang seorang dukun itu. Man Jiman, aku udah dapat tali pocongnya. Oh yang benar kamu itu loh. Benar itu, ini dikasih lihat itu Jiman tali pocongnya. Wah gila berani lo gitu kan. Ya mau gimana lagi, katanya ini buat pesugihan gitu. Terus caranya gimana kalau udah kayak gini gitu. Istriku tanya. Oh sabar, si Jiman bilang seperti itu gitu. Nah kemudian Jiman itu ngasih tahu proses kelanjutan agar tali pocong itu bisa menjadi pesugihan. Ya udah, gini di tali pocong ini dimasukkan ke dalam plastik warna hitam yang di dalamnya itu dikasih kemenyan sama bunga kantil. Nah, terus gimana Man Jiman? Tanya Mukidi. Benda itu ditaruh di area tempat usahamu atau di warungmu, nanti banyak pembeli atau laris. Masa gitu aja Man Jiman? Ya coba aja. Nah setelah pulang dari Jiman, besoknya Mukidi itu pergi ke pasar untuk beli kemenyan gitu sama bunga kandil. Nah setelah itu malam harinya tali pocong itu berikut ugo rampenya termasuk bunga kandil itu ya, itu dimasukin ke plastik warna hitam terus disimpan di ruangan atau tempat usahanya itu. Nah singkat cerita kurang lebih sekitar 1 minggu, betul keadaan warung yang dimiliki Mira itu laris gitu. Bahkan sayur-sayuran terus pokoknya bahan pokok itu yang biasanya jual itu sedikit, selama 1 minggu itu kekurangan gitu. Walaupun dia cuma melayani tetangga-tetangga sebelah. Tapi dalam waktu seminggu itu dari desa-desa yang lain itu banyak yang beli beras, beli minyak goreng di tempatnya Mira. Nah dari situ perubahan perekonomiannya si Mukidi itu berkembang pesat. Terus kurang lebih berjalan 3 bulan, Mukidi main lagi ke tempat Jiman. Man Jiman, aku udah lumayan ini gitu, berkat kamu ini gitu. Karena memang sahabatan dari kecil, apa ya istilahnya, dikasih upah si Jiman itu gitu loh. Jadi si Mukidi itu pengen sahabatnya itu ikut merasakan hasilnya gitu. Jadi dikasih uang gitu, nih 1 juta buat kamu. Ya Jiman ya diterima gitu aja. Wah, alhamdulillah bisa kipas-kipas gitu, makasih jadi gitu. Ya sama-sama gitu. Nah waktu itu Mukidi bilang gitu ya atau sharing gitu ya sama Jiman, Mukidi pengen buka usaha lain yaitu warung makan. Dan ketika Jiman itu mendengar keinginan Mukidi untuk buka warung makan gitu ya, Jiman ya udah ayo lakukan, laksanakan gitu. Nah keesokan harinya Mukidi itu pergi ke kota yang ada di daerahnya untuk nyari tempat usaha atau kios gitu. Barangkali ada yang dikontrakin karena memang uang yang dimilikinya itu belum bisa untuk membeli kios gitu kan.
Lydia nyari kontrakan dulu lah. Nah, singkat cerita, setelah Mukidi itu punya usaha warung makan, kurang lebih berjalan sekitar 1 tahun, itu terkenal warung yang dimiliki Mukidi. Bahkan banyak sekali orang yang mampir atau makan di situ. Tapi anehnya, banyak sekali orang yang bertanya-tanya tentang rasa. Jadi ketika orang yang makan di warungnya itu ngerasa enak, masakannya itu enak. Tapi kalau dibungkus makanannya dan dimakan di rumah itu rasanya hambar, ya nggak enak lah istilahnya. Karena si Mira, istrinya Mukidi itu memang nggak pandai masak sebenarnya. Jadi yang membuat enak ketika orang makan di situ gitu loh. Yang ternyata ada sebagian orang yang pernah melihat sosok pocong itu waktu makan. Kadang di sudut sana ada pocong, terus kadang di sana ada pocong gitu. Nah, lambat laun akhirnya banyak warga atau banyak orang yang ngejas kalau si Mukidi itu pakai pesugihan. Nah, singkat cerita, setelah kurang lebih 2 tahun gitu ya, jadi yang tadinya rame, lambat laun kayak seperti biasalah gitu loh. Jarang sekali orang yang makan di situ gitu loh. Karena memang mitosnya di situ banyak pocongnya gitu loh. Mungkin dipakai pesugihan. Makanannya nggak enak kalau dimakan di rumah. Nah, melihat usahanya yang seperti itu, nggak sampai di situ. Mukidi itu karena dari kecil udah cerdas itu tadi ya. Mukidi sengaja nutup warung makannya, dia alih profesi gitu. Buka kios lagi, akan tetapi bukan warung makan. Dia itu buka peralatan listrik gitu ya. Nah, itu dijalani kurang lebih sekitar 1 tahun. Dan lagi-lagi waktu itu karena Mukidi pakai karyawan gitu ya. Mukidi punya 2 karyawan perempuan semua, dan karyawannya itu sering dihantui sama sosok pocong ketika ada di tokonya itu. Nah, kemudian lambat laun banyak orang yang istilahnya sering melihat pocong itu nampak di malam hari, dan itu di depan kios. Jadi orang jalan gitu bawa motor itu sambil lihat mesti di situ ada pocong gitu. Dan itu nggak cuma satu. Nah, terus lambat laun tokonya juga sepi. Nah, terakhir pernah juga waktu Mira istrinya itu mau tidur kurang lebih jam 11 malam, dan itu malam Jumat Kliwon. Dia itu tidur itu jam 8 malam si Mira. Jam 11 malam itu tiba-tiba terbangun. Entah kenapa dia itu dikagetkan kayak ada angin gitu ya, kayak ada yang niup di lehernya. Karena merasakan kayak ada yang janggal gitu, dilihat ke belakang gitu. Dan ternyata di belakangnya Mira itu ada sosok pocong yang gak lain wajahnya itu mirip sama jenazah yang dulu itu tali pocongnya diambil. Astagfirullahaladzim gitu kan. Nah, setelah itu Mira langsung bangunin si Mukidi, suaminya. Mas, ada mayat itu gitu kan. Jadi mayat si A gitu kan. Mana? Barusan itu ngagetin aku gitu. Istrinya bilang seperti itu. Masa sih, Dek? Gitu. Iya, betul itu. Ah, ya udahlah. Enggak apa-apa. Ada aku di sini gitu. Nah, jadi Mukidi waktu itu cuma bisa menenangkan istrinya. Nah, setelah kejadian itu yang dialami istrinya, hampir setiap malam itu sosok pocong itu ada di rumahnya Mukidi. Nah, kurang lebih kejadian itu dialami kurang lebih sekitar 2 mingguan. Mukidi itu berkunjung lagi ya ke rumahnya si Mbah Jiman itu, sahabatnya. Dia menceritakan tentang kejadian yang dialaminya selama ini ketika dia udah memiliki pesugihan tali pocong itu. Nah, si Jiman itu bilang kalau yang namanya pesugihan itu kayak gitu di Mukidi gitu. Itu belum lagi nanti ada yang ditumbalkan, entah anakmu entah istrimu gitu, ketika usahamu lancar gitu.
untungnya usahamu nggak lancar gitu. Lah kamu kok nggak bilang dari dulu gitu. Ya gimana mau bilang, kamu udah tekadnya menggebu-gebu kayak gitu kok, pengen punya pesugihan kok. Dan dulu juga aku pernah bilang kalau nggak usah pakai pesugihan gitu. Ingat nggak? Ya iya sih gitu. Nah jadi obrolan mereka malam itu seakan-akan kayak kecewa tentang apa yang udah diperbuat Mukidi. Nah terus caranya gimana untuk mengembalikan tali pocong itu gitu loh. Ya kamu mengembalikannya lagi ke kuburannya. Nah itu dilakukan kapan? Yang jelas itu kamu lakukan di jam yang sama dan hari yang sama, yaitu Jumat Kliwon. Nah selang beberapa hari gitu tiba saatnya hari Jumat Kliwon. Kurang lebih jam 1 dini hari, Mukidi dengan membuat cangkul gitu ya pergi ke makam. Akan tetapi sampai di area pemakaman, makam perempuan yang dulu pocongnya diambil atau tali pocongnya diambil itu udah rata gitu ya sama tanah. Dulu itu kan masih menggunung gitu ya karena baru makamnya. Sekarang itu udah padat gitu ya. Bahkan di cangkul itu lama. Ada kalau 1 jam lebih lah Mukidi itu nyangkul sendirian. Nah, waktu mau mengembalikan tali pocong itu juga banyak sekali godaan. Entah Mukidi ngelihat pocong di belakang gitu. Entah dia kayak banyak kunang-kunang ketika dia gali gitu. Karena memang pengen sembuh gitu ya, atau pengen lepas dari pesugihan itu. Ya udah, dia gali terus sampai mayatnya itu kelihatan. Nah, waktu mayatnya itu udah mulai kelihatan, tiba-tiba di situ itu muncul di sekeliling Mukidi atau di sekeliling makam itu ada kalau 10 pocong. Ada yang matanya merah, ada yang matanya putih, kulitnya hitam. Pokoknya bermacam-macam jenis pocong ada di situ. Nah, selang beberapa detik gitu, angin yang ada di area makam itu tiba-tiba kenceng gitu. Bus gitu loh. Sehingga banyak ranting yang patah dan daun berterbangan gitu. Nah melihat yang seperti itu panik gitu, ayo cepat selesai gitu. Nah baru kelihatan gitu sedikit, nggak tahu kenapa malam itu tiba-tiba ada petir yang menyambar-nyambar gitu loh. Padahal mendung nggak ada, hujan juga enggak. Nah ketika ada petir yang ketiga, Mukidi itu meninggal di situ dan badannya Mukidi itu gosong, hitam semua karena tersambar petir. Nah keesokan harinya banyak sekali warga gitu ya yang melihat kondisi area pemakaman si perempuan yang udah pernah diambil tali pocongnya itu. Berikut mereka juga melihat jasad Mukidi yang gosong itu. Wah ini ada yang gak beres ini. Jadi banyak warga yang bertanya-tanya dan mengaitkan tempat usaha yang dimiliki Mukidi kala itu. Oh berarti Mukidi itu ngambil tali pocong si perempuan yang mati itu, yang matinya itu hari Jumat Kliwon. Nah di situ disaksikan hampir satu kampung gitu ya. Jadi pagi hari semua orang itu kumpul di pemakaman itu dan memang melihat Mukidi tangannya itu masih pegang tali pocongnya itu. Terus dilihat mayat yang si perempuan itu dan ternyata memang tali pocongnya udah nggak ada gitu. Pindah di tangannya Mukidi. Nah seketika itu karena memang orang mati itu adalah tanggung jawab orang yang masih hidup gitu loh. Begitu juga jasad si Mukidi itu langsung dibawa pulang ke rumah, disucikan dulu dan dilakukan proses pemakaman gitu. Nah Jiman, sahabat dari kecil Mukidi itu menyesal gitu kan melihat keadaan yang dialami temannya itu. Andai aku nggak ngasih tahu tentang pesugihan itu, mungkin Mukidi masih ada gitu. Ya mau gimana lagi, nasi udah jadi bubur. Nah mungkin itu aja untuk cerita kali ini. Semoga kisah yang dialami Mukidi itu bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.